Warga yang ada di sini dan segenap pengurus mushola, pada malam hari ini kita beruntung berada di rumahnya dalam rangka mengenang sebuah peristiwa yang besar. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap tahun kita dengar pembahasannya bahwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Bisa saja kalau Allah berkehendak langsung Allah pertemukan. Gak usah lagi mampir di Baitul Maqdis, langsung Allah angkat ke Sidratul Muntaha. Selesai permasalahannya, Allah berkehendak, apapun bisa. Tetapi manusia yang Allah ciptakan, Allah lebih tahu karakteristik daripada mereka, jiwa mereka, pembawaan mereka, keimanan mereka Allah tahu. Kalaulah Allah sudah perjalankan Rasulullah dari Makkah dan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 1400 km, yang pada saat itu kalau ditempuh dengan perjalanan mengendarai unta itu ditempuh kurang lebih 1 bulan, bisa jadi lebih, bergantung kecepatan daripada unta. Rata-rata 30 sampai 40 hari menurut catatan sejarah. Bayangkan sebuah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu butuh waktu 1 bulan lebih. Kalau pulang pergi berarti 2 bulan. Ini ditambah lagi langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Bisa jadi kita bertanya, apakah langit yang sama yang kita lihat? Apakah itu yang dikategorikan di langit pertama? Bisa jadi kita bertanya, setiap pintu langit malaikat Jibril harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Bagaimana bentuk pintu yang ada? Lantas kenapa sana dikatakan bahwa pintu pertama Nabi Adam? Siapa teman daripada beliau? Apakah beliau seorang diri? Padahal yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Pada yang ketiga Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, langsung Sidratul Muntaha. Setiap langit diketuk oleh Rasulullah. Malaikat Jibril senantiasa ditanya dulu, siapa Jibril? Muhammad, Al-Qur'an, silakan diikuti sebagai seorang Rasul. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering kita dengar. Dan kita beruntung menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh terbesar. Karena kalau kita bahas secara detail, rinci, nggak akan selesai. Malam hari ini kita ingin mengambil sebuah peristiwa yang Allah berikan kepada Rasulullah sebagai hiburan kepada Rasulullah. Karena pada saat itu dikenal dengan Amul Khuzan, wafatnya 2 orang penopang dakwah Rasulullah, istri beliau dan paman beliau, yang waktunya sangat berdekatan, sehingga dikatakan Amul Khuzan. Tapi Allah tidak akan pernah membiarkan kekasihnya untuk bersedih, maka diberikanlah hadiah sholat. Ya, sholat inilah yang nantinya kita yang ingin apa yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk dirasakan, maka as-sholat mi'rajul mu'min. Sehingga Habib Hasan bin Salabar ketika mengarang kitab Sholatul Muqarrabin dilukiskan bagaimana sholatnya para wali, maka sedemikian menakjubkan. Mungkin kita belum merasakan. Bahkan ini mungkin sebuah berita 5-6 tahun yang lalu saya mendengar langsung ada seorang ulama mengadakan jejak pendapat. Ini bukan di Bali jejak pendapatnya, tetapi di Jawa, di sebuah kota yang dikenal sebagai kota santri. Maka betapa kagetnya beliau. Jejak pendapatnya salah satu daripada pertanyaannya menanyakan kepada para koresponden tentang sholat. Ternyata jawaban yang diperoleh daripada 100 orang yang ditanyakan, 35% yang sholat, 65% tidak sholat. Padahal ini kota santri. Kaget beliau. Karena lebih kaget lagi, 35% yang sholat ini
ternyata yang memahami daripada rukun sahnya sholat, mana sunnah, mana rukun, itu hanya tinggal beberapa persen. Dengan kata lain, betapa mirisnya beliau. Tidak menyangka kalau di sebuah kota yang dikenal sebagai kota santri, yang mana pondok pesantren sedemikian banyak, yang sholat cuma 35%. Dan memang saat itu setiap hari Minggu Car Free Day, Masya Allah, lapangan penuh, masjidnya kosong. Karena masjid di Jawa rata-rata di depannya alun-alun. Jadi kalau hari Minggu penuh itu alun-alun, tetapi masjidnya kosong. Tambah prihatin beliau. Sehingga digagaslah pengajian minggu pagi oleh beliau. Dan alhamdulillah sekarang bergeser. Masjidnya penuh, lapangannya kosong. Bahkan sekarang hampir semua lapangan dipakai untuk pengajian. Inilah yang kita inginkan daripada sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj. Selawat yang saya baca ini mengingatkan kita. Selawat yang kita baca, selawat yang saya bawakan tadi, agar kita ini senantiasa menselaraskan ilmu kita, menselaraskan amaliyah kita, menselaraskan tujuan hidup kita dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Maka kalau ini sudah terjadi, maka keberkahannya akan meliputi seluruh daripada orang yang hidup sezaman dengan kita. Bukan hanya anak istri kita, bukan hanya keluarga kita, bukan orang yang dekat dengan kita ketika kita berselawat yang memperoleh keberkahannya, tetapi mereka yang hidup sezaman dengan kita memperoleh keberkahan daripada selawat. Apa yang beliau katakan di dalam buku kitab yang beliau karang, Al-Futuhat Ilahiyah, yang di depannya kumpulan selawat yang beliau ubah dan di belakangnya adalah kumpulan doa. Salah satu doa yang beliau panjatkan, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Ya Allah, sebagaimana Engkau anugerahkan nikmat Islam, maka tambah itu nikmat. Wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Sebagaimana Engkau anugerahkan nikmat iman, maka tambah ini anugerah. Wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha. Sebagaimana Engkau berikan afiat. Afiat ini sehat lahir dan batin. Bukan hanya fisiknya saja yang sehat, tetapi lahir dan batin. Kemudian wa kama an'amta alaina bil umur wa barik lana fi. Sebagaimana Engkau anugerahkan nikmat umur, maka berkahi sisa umur yang ada. Dengan kata lain, berarti ada umur yang tidak berkah. Apa kira-kira yang menyebabkannya? Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, kalau sholatnya diterima, maka insya Allah semua amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sholatnya rusak, sholatnya ditolak, sholatnya tidak diterima, maka apapun yang dilakukan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjaga sholatnya, orang yang memperhatikan sholatnya, lihat apresiasi yang Allah berikan. Ketika azan berkumandang, orang itu sudah duduk di masjid. Lain ganjarannya dengan ketika orang baru azan berkumandang, baru berangkat. Lain. Yang duduk menunggu azan di masjid dengan orang yang baru azan berkumandang, baru menuju masjid, lain ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah, maka Allah berikan 5 keutamaan kepada mereka. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'ullahu anhu dhaiqal 'arsy. Allah angkat himpitan hidup yang ada pada mereka. Allah angkat beban kehidupan. Kalau ada orang sholat masih mengeluh tentang beban kehidupannya, maka ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang kurang di dalam sholatnya, entah sholatnya itu sendiri. Dia tidak mengerti mana yang rukun sholat, mana yang sunnah hayat, mana yang sunnah amat, yang harus diganti dengan sujud sahwi. Bisa jadi kadang-kadang sesuatu yang sunnah dianggap sebagai sesuatu yang wajib, sehingga dia ragu dalam sholat. Ini kalau ini terjadi, orang yang lebih belum lagi dari wudunya.
Belum lagi cara dia beristinja, ini satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, beban kehidupanku sedemikian berat, beban hutangku sedemikian banyak, rasanya aku tidak mampu lagi menghadapi kehidupan. Maka apa jawaban Rasulullah? Aina anta inda tasbihil khalaiq wa salatil malaika. Kemana engkau ketika semua makhluknya bertasbih dan malaikat berselawat? Apa maksudmu ya Rasulullah? Apa maksudmu ya Rasulullah? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah salat subuh, ya. Hendaknya engkau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim fastaghfirullah mi'ata marrah. Bacalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim dan beristighfarlah 100 kali, maka beban kehidupanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dunia akan mendatangimu meminta untuk dipakai. Tetapi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, ketika didatangi dunia, ja dunia rohimah, minta untuk dipakai dengan hina, minta. Tapi orang-orang yang soleh tidak terbuai dengan indahnya. Dunia dengan berbagai macam isinya adalah penuh tipu muslihat. Jadi yang pertama, yarfa'ullah dhaifal 'aish. Yang kedua, yarfa'ullah adzabal qabr. Azab kubur sedemikian pedih. Allah angkat, Allah tiadakan azab kubur. Ya. Jadi ingat, azab kubur ini sedemikian pedih. Nanti orang yang tidak sholat dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, ya. Kemudian yukti kita bahu biyamini, Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Dan yang keempat, yamurru ala sirat kal barqil khatif. Ketika dia berjalan di atas titik sirat, jembatan yang besarnya seperti rambut di belah 7, semua manusia akan melewati. Orang yang menjaga sholatnya, maka ketika dia berjalan seperti kilat yang menyambar. Padahal ada yang ngesok, ada yang masya Allah menggelantung. Tapi orang yang menjaga sholatnya seperti kilat yang menyambar. Sedemikian cepat berjalannya di atas sirat. Padahal besarnya seperti berambut di belah 7. Kemudian yang terakhir, yadkhulul jannah bighairi hisab. Dimasukkan surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang menjaga sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Sementara mereka yang tahawun, meremehkan sholat, meninggalkan sholat, bahkan satu sholat saja. Man taraka faridatan wahidatan kutiba ismuhu ala babin nar, fulan bin fulan la budda min dukhulih. Orang yang meninggalkan satu kewajiban sholat saja, itu langsung namanya termaktub di pintu neraka. Fulan bin fulan, kau akan memasuki pintu ini, waliyadzubillah. Makanya Rasulullah menyarankan kepada kita semuanya, muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruh anakmu untuk sholat ketika usia mereka berapa? 7 tahun. Wadribuhum, pukul. Jadi kalau ada anak-anak yang main, ya, dipukul itu pukulan yang mendidik, bukan wajah, tetapi di paha, di pantat. Mendidik, niatkan yang dipukul bukan anaknya, tetapi memukul iblis yang ada pada tubuh anak ini sehingga tidak lagi mengganggu anaknya. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Ketika usia 10 tahun belum mau sholat, pukul. Pukulan yang mendidik. Mereka yang menggampangkan sholat, mengentengkan sholat, meninggalkan sholat, maka Allah adab dengan 15. Allah berikan sanksi iqab 15. 6 ketika masa kehidupannya, 3 menjelang kematiannya, 3 pada alam kubur, dan 3 nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya kenapa Habib Ali berdoa, wa kama an'amta alaina bil umur wa barik lana fi. Sebagaimana engkau anugerahkan nikmat umur, berkahi umur yang engkau berikan kepada kami. Ketika kita minta dipanjangkan umur, bukan dari 60 jadi 70, enggak. Bukan dari 50 jadi 60, tidak. Tetapi kita memanfaatkan dengan optimal usia yang Allah berikan dengan amalia-amalia yang Allah berikan berkat keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Contoh soal.
ketika kita selesai sholat subuh dan maghrib, kita tidak merubah posisi duduk kita, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Belum bahwa tsanin rijlai, posisi duduknya masih tetap, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ajirna minan nar, ya, la ilaha illallah 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 7 kali, maka tidak bakal disentuh oleh neraka, berkah, ya. Jadi tidak langsung meninggalkan tempat sholat. Bahkan kalau dia mau, ya, ada yang programnya mingguan, duduk di masjid sampai waktu isyraq, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna dan sempurna. Orang yang haji masih dikatakan ada yang mabrur, ada yang mardud. Tapi orang yang iktikaf di tempat sholatnya sampai waktu isyraq, maka diberikan ganjaran bagi orang-orang yang berhaji dan umroh secara sempurna dan sempurna. Apa yang terjadi? Orang yang meninggalkan sholat, yang pertama tunza'ul barakah min umri, Allah cabut keberkahan dari umurnya. Apa maksudnya? Sering kita dapatin anak-anak, adik-adik dengarkan, ini terjadi pada kamu sekalian. Kamu adalah sekarang memang masih anak-anak, nanti akan tumbuh menjadi remaja, kemudian dewasa. Alhamdulillah kalau diberikan umur panjang. Yang tua nanti tergantikan oleh kalian. Apa yang dimaksud tunza'ul barakah min umri? Main game 2 jam kuat, baca WhatsApp 1 jam 2 jam kuat, habis buka WA, buka YouTube, tidak terasa 1 jam 2 jam kuat. Tetapi kalau dia membuka aplikasi Al-Quran, baru 1 lembar sakit matanya, tidak kuat. Jangan ngomongin baca Al-Quran dulu, aplikasi Al-Quran yang ada pada handphonenya. Begitu dia buka, baru 1 jam, baru 1 lembar aja, bukan 1 jam, baru 1 halaman, sudah mulai matanya tidak kuat. Artinya tunza'ul barakah min umri, waktunya disia-siakan. Padahal setiap tarikan nafas kita nanti dimintai pertanggungjawaban dari sisi Allah. Mereka-mereka yang meninggalkan sholat ini tunza'ul barakah, Allah cabut keberkahan daripada umurnya, sehingga waktunya dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Nanti pertanggungjawabannya akan menjadi berat di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, tumhasimahus sholihin min wajhi, tanda-tanda kesolehan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan mereka-mereka yang meninggalkan sholat, tidak ada cahaya pada wajahnya. Wajahnya buram, wajahnya sama sekali tidak ada cahaya, tidak ada sinar. Karena apa? Tumhasimahus sholihin min wajhi, simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda bekas sujud tidak ada. Tanda-tanda bekas sujud tidak ada pada orang tersebut, maka Allah buat wajahnya menjadi hitam legam. Wala'iyadzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kullu amalin ya'malu la yu'ajiru alaih. Semua amalnya, semua aktivitasnya tidak akan mendapat apresiasi dari Allah. Orang yang tidak sholat, walaupun dia sedekah segunung emas, tidak ada nilainya di sisi Allah. Walaupun dia membantu 1000 anak yatim, menyekolahkan 1000 anak yatim, tapi dia tidak sholat, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebajikannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama apa? Keberkahan umurnya dicabut oleh Allah. Tanda kesolehannya tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Amalnya menjadi sia-sia. Dan yang keempat, la yarfa'u doa ila sama, doanya tidak terangkat ke langit. Doanya jangankan menembus langit, keangkat saja enggak. Selanjutnya yang kelima, ketika orang-orang yang soleh hari Jumat, khotib wajib mendoakan untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat laisa lahu haddun fi du'a sholih. Orang-orang yang tidak sholat tidak mendapat bagian daripada doa-doa orang yang sholat. Dan yang terakhir, ya, yang keenam,
yakhruju ruhuhu min ghairi iman. Rohnya keluar dari badannya tanpa keimanan. Hati-hati menjelang akhir kehidupan. Orang nanti akan merasa kehausan yang dahsyat. Datang iblis kadang-kadang menyerupai orang tuanya. Minum loh, ini aku bawakan air. Nanti dulu kalau mau minta minum syaratnya ikut aku. Demikian hati-hati. Sehingga ketika orang yang tidak beriman, ketika dia meninggalkan sholat, dia minta air dan ikut daripada apa kata yang diperintahkan oleh iblis. Wala'iyadzubillah. Ketika dicabut nyawanya tanpa keimanan karena dia yakin kepada iblis. Wala'iyadzubillah. Ini 6 hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat di dunia. Menjelang kematiannya ayyamuta dzalilan, mati dalam keadaan terhina. Banyak kita dapati, ada tetangga saya pulang kerja tengah malam dalam keadaan mabuk, sehingga orang tidak melihat ada got nyemplung got. Tidak ada yang menolong gotnya padahal ada air sehingga meninggal dunia. Wala'iyadzubillah. Dalam keadaan dimandiin, ibunya setengah sadar. Ibunya setengah sadar, ibu apa itu di punggungnya? Katanya padahal Masya Allah terkena diam. Kata orang-orang itu kena aspal, padahal di punggungnya ada tatu. Itu aspal itu sudah dihidup ke sana saja biar dia tambah sedih. Jadi sedemikian orang tuanya sampai nggak tahu kalau anaknya pakai tatu dan lain sebagainya. Wala'iyadzubillah. Ayyamuta dzalilan, meninggal dalam keadaan terhina. Yang belum masuk got meninggal di tempat karaoke, meninggal dalam keadaan mabuk. Wala'iyadzubillah. Meninggal dalam keadaan terhina. Ayyamuta ja'yan, meninggal dalam keadaan kelaparan. Ayyamuta atshan, meninggal dalam keadaan haus. Walau suqiya bima'i bahar, walaupun dia seluruh lautan dipakai kasih minum, gak akan bakal hilang hausnya. Ini 3 hal menjelang kematian. Nanti di alam kubur, sambil mungkar nakir, kubur akan menjepit orang-orang yang tidak sholat. Kubur yang sudah sempit itu menjepit, jadi tanah menghimpit orang yang dalam keadaan tidak sholat. Dijepit tulang-tulangnya saat himpit satu dengan yang lain. Belum cukup. Tanah yang mestinya jadi dasar dari tempat diletakkan jenazah berubah menjadi bara api. Halal jamar, bara api. Bara api neraka sudah mulai dari alam barzah, sudah mulai di azab. Kemudian yang ketiga, Allah sediakan 1 ekor ular yang namanya syuja'al aqrab. Taringnya saja sebesar manusia, tubuhnya seperti batang kelapa. Itu membelit, yang mana racunnya ini mampu membakar seseorang. Wala'iyadzubillah. Ini nanti ancaman mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Makanya adik-adik, dari mulai usia 7 tahun belajar sholat 10 tahun harus sholat. Kalau tidak hukumannya orang tua kalian terseret, kalian sendiri terseret. Wala'iyadzubillah. Kemudian ketika jadi yang sudah 3 menjelang kematiannya, 3 di alam kubur, kemudian ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelit dengan rantai yang panas, dimasukkan ke mulutnya, dikeluarkan dari luburnya. Bayangkan rantai dari bara api neraka. Wala'iyadzubillah. Dimasukkan ke mulut, kemudian rantai kena tangan sedikit saja udah Masya Allah, kena kulit dan melepuh. Ini rantai dari bara api neraka. Wala'iyadzubillah. Bagaimana dahsyatnya. Besi yang panas saja itu tidak bisa. Kalau Masya Allah, lihat di YouTube kalau orang bikin rantai bagaimana. Besi yang merah itu kalau kena langsung ya tubuh ini melepuh. Jadi bayangkan itu rantai berarti ditarik, kemudian 70 hasta dibenamkan bumi. Kemudian la yaqdirullah, orang yang tidak dilihat oleh Allah. Wala'iyadzubillah. Ini orang yang celaka, bahaya, orang yang bahaya ya, tidak akan pernah. Wala yuzakkihim, orang yang baik barangkali mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ujung-ujungnya dimasukkan surga. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak mau sholat, maka la yuzaki, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paparan yang saya sampaikan ini, apresiasi yang Allah berikan kepada mereka yang menjaga sholatnya, dan hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang meninggalkan sholatnya. Maka hendaknya kita
betul-betul menjadi orang yang mawas. Tentu kita ingin semua keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. As-sholatu imaduddin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sholat ini sebagai penolong, ya, pembawa kesabaran buat kita, bukan sholat dijadikan beban. Ingat, Rasulullah bersabda, "Ju'ilatis sholat qurratu aini." Justru sholat ini sebagai hiburannya Rasulullah. Kalau sholat masih menjadi beban bagi kita, maka ada sesuatu yang salah pada sholat kita. Kita sekarang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah diistimewakan dengan sebuah perjalanan yang sedemikian agung. Bahkan malaikat Jibril tidak mampu mengikuti Rasulullah. Tetapi di tempat yang sangat istimewa, Rasulullah tidak pernah lupa dengan kita. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orang-orang yang soleh senantiasa memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang menjaga sholat kita